Halo para pengabdi, kenalin namaku Rizkyf. Selamat datang di podcast USA, Upgrading Social Awareness. Kita akan berbagi jejak keperjalanan Sosmas BEM Undip yang tentunya bermanfaat bagi masyarakat nih. Di sini kami mengundang para ketua divisi di Sosmas BEM Undip. Nah, pada kali ini kita kedatangan Kak Hafiz yang akan mewakilkan divisi LHK. Oke, langsung aja ke podcastnya. Halo, Assalamualaikum Kak Hafiz. Halo, Waalaikumsalam Rizky. Apa kabar nih Kak Hafiz? Baik, Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Nah, sebelumnya perkenalan dulu nih Kak Hafiz. Nama, angkatan, fakultas, jabatan, terserah deh. Wow, oke. Sebelumnya kenalin, nama aku Hafiz Nafian dari jurusan Teknik Komputer, Fakultas Teknik, Angkatan 2018. Di sini sebagai Kepala Divisi Lingkungan Hidup dan Kebencanaan di bidang sosial masyarakat BEM Undip 2020. Udah, itu aja. Oke. Nah, jadi Kak Hafiz ini adalah Ketua Divisi LHK bidang Sosmas BEM Undip 2020 ya. Nah, kenapa Iya, sih betul. Mas Hafiz ini tertarik di bidang pengabdian gitu dan perjalanannya sampai menjadi ketua divisi LHK ini gimana nih Mas Hafiz? Oke, buat sejarah ya, mungkin singkat aja. Jadi tahun lalu itu aku pertama kali join Sosmas. Aku di divisi Sosling kalau tahun lalu itu aku sebagai staf muda. Itu menjadi langkah pertama aku sih untuk mencoba di dunia pengabdian. Dan kenapa aku tertarik? Sebenarnya emang entah kenapa ya, walaupun aku anak IPA tapi emang dunia sosial itu sangat menarik perhatian aku. Jadi aku pengen untuk coba gitu di dunia pengabdian ini. Gitu sih Widih. singkatnya. Nah, LHK tahun ini itu fokusnya di apa sih? Maksudnya angkat isu-isu apa dan ada nggak sih perbedaan fokus LHK yang tahun ini sama LHK yang tahun kemarin? Oke, kalau untuk perbedaan LHK tahun ini dan tahun lalu, sebenarnya nggak ada perbedaan yang terlalu signifikan karena emang fokus kita di bidang lingkungan, paling ada beberapa tambahan di program kerjanya. Karena untuk tahun ini LHK membawa 3 isu, yang pertama itu lingkungan, yang kedua kebencanaan, yang ketiga itu SDGs. Nah, SDGs ini salah satu isu yang baru diangkat tahun ini, yang tahun lalu tuh belum ada. Jadi ini yang salah satu yang baru sih di tahun ini. Jadi ada tambahan SDGs itu tadi ya, sama yang bedanya sama yang tahun kemarin. Iya, Nah, kalau di Sosmas itu kan ada 3 divisi ya Kak ya. iya betul. Nah, mungkin bisa dijelasin sedikit aja nih bedanya LHK sama divisi lain yang ada di Sosmas BEM Undip. Oke, jadi kalau di Sosmas itu kita dibagi jadi 3 divisi dan setiap divisi itu punya fokusnya masing-masing ya. Kalau di Komen misalnya itu Community Empowerment, mereka fokus di pengembangan masyarakat. Kemudian di Edkojar itu ke edukasi dan menjalin kolaborasi dengan stakeholder terkait. Dan kalau LHK ini kita fokusnya ke lingkungan dan kebencanaan. Mungkin itu sih yang membedakan di antara 3 divisi itu. Oke, terus kita akan ngomongin proker nih Kak. Nah, Oke. proker-proker yang ada di LHK tahun ini khususnya itu apa aja sih dan mungkin bisa dijelasin ngapain aja dan lain-lain. Oke, jadi untuk prokernya di LHK ini tahun ini ada 4 proker. Yang pertama itu ada Undip Green Habit, di mana tujuan kita mengadakan proker ini untuk meningkatkan eh, meningkatkan rasa cinta lingkungan kepada mahasiswa Undip. Jadi target utama kita ini kepada mahasiswa. Jadi kita ingin menimbulkan rasa cinta lingkungan dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang green habit gitu. Dan juga yang pastinya yang sustainable, yang berkelanjutan. Misalnya seperti gerakan Friday No Plastic. Kemudian kita juga ada membuat postingan di setiap hari besar lingkungan. Terus kalau untuk yang kedua itu ada proker Green Action.
di mana fokusnya ini lebih ke aksi nyata yang bisa kita lakukan untuk lingkungan. Jadi di Green Action ini ada beberapa kegiatan, contohnya itu seperti penanaman mangrove, kemudian juga kita membuat challenge untuk membersihkan lingkungan sekitar rumah, kemudian kita juga membuat kajian lingkungan yang isinya itu kita berdiskusi dengan orang-orang yang emang udah ahli di bidangnya. Terus kemudian yang ketiga itu ada Act for Nation. Untuk Act for Nation ini fokusnya di kebencanaan. Jadi apabila ada bencana itu kita harus cepat tanggap sih dalam menanggapi bencana yang terjadi. Terus kita buat kajiannya juga apakah kira-kira perlu untuk open donasi atau tidak. Kemudian yang terakhir ada SDGs Class. Nah, SDGs Class ini eh, program yang baru juga karena emang isu baru yang kita angkat tahun ini. Jadi di SDGs Class ini kita fokusnya untuk memberikan pencerdasan kepada mahasiswa mengenai poin-poin yang ada di SDGs. Karena kami rasa SDGs ini masih belum terlalu banyak diketahui oleh mahasiswa. Nah, kita pengen menggalakkan lagi nih tentang isu SDGs biar makin banyak mahasiswa yang tahu dan menjalankan untuk membantu SDGs ini tercapai gitu. Keren banget sih ada 4 proker ya jadi ya. Nah, terus kalau misalkan kita tahu kan sekarang kita kuliah online gitu Kak. Nah, Iya. sebenarnya ada nggak sih bedanya lakuin proker sebelum adanya kuliah online ini sama online? Jadi kan pasti ada bedanya tuh. Nah, bedanya tuh apa? Oke, kalau bedanya jelas beda banget ya. Karena dari awal kepengurusan itu kan kita sudah memplan banyak banget kegiatan yang akan dilaksanakan secara offline gitu. Terus tiba-tiba ada pandemi COVID-19 ini, jadi kita harus memutar otak lagi nih gimana caranya untuk menjalankan program-program kerja yang tadinya offline kita ubah menjadi online. Jadi kita melakukan beberapa adaptasi, contohnya itu di kegiatan UGH, di UGH itu atau Undip Green Habit, kita sebenarnya ada kegiatan untuk melakukan long march di Simpang 5 rencananya. Jadi kita uh, bersama teman-teman fakultas ingin mengadakan long march gitu di Simpang 5. Nah, tapi karena ada pandemi ini, jadi terpaksa kita ubah konsepnya. Jadi karena memang lagi COVID dan tidak bisa turun langsung ke jalan, jadi kita ubah menjadi dalam bentuk challenge atau lomba. Nah, lombanya ini mengenai Hari Bumi, lomba puisi. Jadi kita minta teman-teman pesertanya untuk membuat puisi dan membacakannya. Eh, Kemudian kita nilai dari isi puisinya itu dan dari cara dia membacakan puisinya itu. Oke. Jadi itu lewat apa tuh? Instagram atau emang ada lombanya tersendiri gitu? Maksudnya bisa Oke, lewat iya. ini. Jadi kalau untuk yang lomba puisi ini kita buat Google Formnya, jadi teman-teman peserta bisa langsung kirim puisinya dan juga video rekaman teman-teman peserta lagi membacakan puisinya. Nah, nanti habis itu baru kita nilai. Wih, keren banget ya. Jadi kita nggak cuman lebih sadar terhadap lingkungan, tapi bisa berkarya juga gitu. Iya, itu Terus, cuma salah satu contohnya aja sih dari sekian banyak program yang kita ubah jadi online. keren, keren, keren. Nah, kalau di LHK ini sebenarnya ada berapa orang sih, Kak? Dan fungsi dari masing-masing orang itu gimana pembagiannya? Oke, jadi di LHK ini eh, tepatnya itu ada 6 orang staff dan juga 6 orang volunteer. Jadi total kita ada 12 orang, ditambah aku jadi 13. Nah, untuk pembagiannya itu sebenarnya masing-masing anak itu bisa memegang proker masing-masing. Jadi ada yang satu proker dipegang oleh 1 orang dan ada yang dipegang oleh 2 orang. Misalnya di Green Action itu dipegang oleh 2 orang dan 2 orang staff dan juga 2 orang volunteer. Kemudian di Act for Nation dipegang oleh 1 orang staff dan 1 orang volunteer. Kemudian di Undip Green Habit itu dipegang oleh 2 orang staff dan 1 orang volunteer. Dan yang terakhir di SDGs Class itu dipegang oleh 1 orang staff dan 2 orang volunteer. Gitu untuk pembagiannya.
Kita balik sedikit ke proker ya, Kak. Nah, Oke. tadi kan prokernya ada 4 tuh. Nah, sasarannya tuh apakah ke Undip aja, maksudnya mahasiswa Undip aja dan sekitar, atau ke masyarakat secara luas, atau gimana? Mungkin bisa dijelasin? Oke, sebenarnya kalau di LHK ini kebanyakan fokus kita ke mahasiswa ya, terutama mahasiswa Undip. Jadi salah satu contohnya itu seperti Undip Green Habit itu sasaran utama kita itu mahasiswa Undip. Kemudian kalau untuk SDGs Class, SDGs Class itu sasaran kita mahasiswa, tapi bukan hanya mahasiswa Undip, karena kita juga membuka untuk mahasiswa umum seluruh Indonesia. Kemudian kalau untuk Green Action itu sebenarnya sasarannya adalah masyarakat umum sih, karena kan kita ingin membuat kegiatan-kegiatan yang emang terjun langsung sebenarnya di Green Action, seperti menanam mangrove, terus melakukan pembersihan di lingkungan sekitar kampus tadinya, terus juga mengadakan kajian secara langsung, jadi kita membuat sebuah forum untuk diskusi, kemudian juga melakukan bersih-bersih pantai. Jadi sebenarnya targetnya itu ke lingkungan dan masyarakat sekitar di lingkungan itu. Ini juga jadi PR sih untuk tahun ini, karena menurut aku untuk tahun ini yang kurang di LHK adalah karena kurangnya berinteraksi langsung dengan masyarakat gitu. Jadi kita masih belum ada interaksi langsung dengan masyarakat karena kegiatannya diubah jadi online semua gitu. Jadi hambatannya itu karena kurang berinteraksi langsung sama masyarakat gitu ya, Kak. Jadi Iya. kurang mengajak gitu. Nah, Oke. Kak, LHK ini kan lingkungan hidup dan kebencanaan ya. Namanya ada Iya. kebencanaan. Dan kalau kebencanaan pasti kita nggak pernah merencanakan terjadinya bencana gitu. Nah, seperti apa sih peran dari LHK Sosmas BEM Undip ini dalam membantu gitu, atau perannya bentuk perannya itu seperti apa dalam menghadapi bencana yang khususnya terjadi di Indonesia gitu? Oke, jadi untuk yang kebencanaan ini, eh, untuk bencana ini kan dipegang dalam program kerja Act for Nation. Nah, gimana sih yang dilakuin di program Act for Nation ini? Karena memang benar kata Rizky tadi kan kalau bencana kita nggak tahu kapan terjadi ya, itu sangat insidental. Jadi emang dari LHK sendiri harus sangat cepat tanggap terhadap bencana-bencana yang terjadi gitu. Jadi karena kita juga sudah berkolaborasi dengan beberapa stakeholder, contohnya itu seperti Human Initiative dan juga ACT. Jadi dari teman-teman Human Initiative atau ACT itu biasanya kalau ada kebencanaan mereka langsung ngabarin kita lewat WA. Jadi kita ada personal ada chat personal gitu dari HI atau dari ACT yang ngabarin ke kita kalau lagi ada bencana nih. Terus dari kabar itu baru kita cari, terus kita buat kajiannya mengenai bencana itu, kira-kira apa aja yang terjadi di bencana itu, berapa korbannya, apa aja yang dibutuhin. Nah, dari hasil kajiannya itu baru kita konsolidasikan dengan teman-teman Sosmas BEM Fakultas. Nah, di konsolidasi itu kita menanyakan ke teman-teman fakultas. Nah, berdasarkan hasil kajian yang udah kita bikin, kira-kira apakah dari teman-teman fakultas itu setuju untuk membuka donasi atau tidak. Nah, biasanya gitu sih alurnya. Oke, jadi kalau misalkan ada bencana biasanya dibikin kajian, habis itu diskusi apakah mau ada donasi atau enggak gitu ya. Iya, betul. Nah, selain donasi nih, kira-kira pernah nggak sih Kak ngirim volunteer atau apa gitu ke lingkungan, ke tempat yang terjadi bencana atau apa gitu? Oke, oke. Jadi untuk eh,
pengiriman volunteer ke lokasi bencana itu sebenarnya salah satu program yang kita rencanakan pada awal kepengurusan. Tapi karena memang jadi online, itu jadi salah satu yang sulit untuk terlaksana. Tapi untungnya dari kita alhamdulillah pernah 2 kali melakukan penerjunan ke lokasi. Yang pertama itu ketika awal-awal pandemi COVID-19, kita sempat melakukan pembagian hand sanitizer, masker, dan juga sembako ke lingkungan sekitar Tembalang dan Semarang, dan juga melakukan penyemprotan disinfektan. Kemudian yang kedua itu kemarin saat kita membuka open donasi untuk Merapi, setelah donasi ditutup, kita langsung salurkan secara langsung ke Merapinya. Jadi kita juga membantu langsung di lokasi pengungsian Gunung Merapinya. Gitu sih. Sejauh ini baru 2 kali aja. Keren banget ya LHK ini. Nah, mungkin kan kita udah ngomongin proker-proker gitu ya. Nah, suka dukanya di LHK buat Kak Hafiz ini apa sih? Apa aja? Mungkin. Oke, suka dukanya sebenarnya yang paling berasa itu karena banyak banget kegiatan yang seharusnya offline terpaksa kita ubah jadi online, harus kita adaptasiin jadi online. Kemudian juga eh, yang seharusnya bisa selalu ketemu sama staff-staffnya nih, jadi susah banget untuk ketemu. Bahkan ada yang sampai saat ini baru ketemu sekali atau 2 kali aja gitu. Itu sih yang paling, ya, hambatan yang paling berasa sih menurut aku. Sedih juga sih sebenarnya. Oke. Nah, terus kalau pengalaman yang paling mengesankan selama menjadi ketua divisi di LHK atau selama di LHK ini ada nggak, Mas? Oke, kalau yang paling mengesankan itu jelas ya karena kita fokusnya di pengabdian, itu sangat bersyukur banget program-program kita alhamdulillah bisa sedikit banyak membantu masyarakat, baik itu yang dalam bencana lewat open donasi ataupun kegiatan-kegiatan lainnya. Itu yang pengalaman berharga juga sih. Kemudian juga senang banget teman-teman di divisi LHK ini sangat mendukung, sangat semangat gitu dalam menjalankan kegiatan-kegiatannya, walaupun semua kegiatannya kita ubah menjadi online, tapi mereka tetap semangat untuk menjalankan apa yang sudah kita rencanakan, ikut memutar otak juga untuk mengadaptasi kegiatan-kegiatan yang tadinya offline jadi online. Kemudian juga eh, bersyukur juga karena alhamdulillah semua program kerjanya itu berjalan. Jadi ya aku nggak bisa di sini sendirian sih. Aku di sini karena ada teman-teman di LHK juga. Hmm, keren, 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 keren. Nah, kan Kak Hafiz ini udah jalan 1 tahun ya di LHK atau maksudnya Mm-mm. sebagai ketua divisi. Nah, harapannya untuk LHK ke depannya tuh apa, Kak? Harapan untuk LHK ya pasti aku berharap LHK bisa jadi lebih baik lagi. Hmm. Semoga setelah 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 diganti kepemimpinannya, bukan aku lagi yang megang divisi LHK, semoga bisa menjadi lebih baik lagi, lebih responsif lagi terhadap isu-isu yang ada, terus bisa lebih menyebarkan manfaat lebih banyak kepada orang-orang dan lingkungan sekitar sih. Itu sih kayaknya. Amin, amin. Kita doain supaya Amin. tahun depan lebih baik lagi, lebih jaya lagi. Amin. Nah, Amin, eh, amin. kan Kak Hafiz ini udah terjun gitu di pengabdian. Nah, untuk teman-teman nih yang berminat ke bidang pengabdian juga, gimana ya dari Kak Hafiz langkah awal untuk memulai dalam mengabdi ke masyarakat gitu, khususnya di bidang lingkungan hidup dan kebencanaan. Ada nggak sih tipsnya atau ya? Oke. eh Tips dari aku apa ya? Eh, Coba aja sih, coba dulu.
langsung terjun apapun kegiatan, misal ada kegiatan volunteer, penerjunan ke tempat bencana atau volunteer untuk pengabdian ke masyarakat, ataupun ada komunitas di sekitar lingkungan teman-teman ataupun organisasi apapun lah. Kalau emang teman-teman penasaran dan pengen coba ya langsung aja sih, langsung aja coba untuk ikut terjun di situ. Karena kalau udah sekali coba pasti ketagihan sih kalau menurut aku. Tapi kalau kita nggak nyoba kan kita nggak bakal pernah tahu gimana rasanya. Jadi coba aja dulu sih. Pasti setelah kalian coba, kalian tahu gimana rasanya nanti dan kalian bisa memutuskan apakah kalian emang suka atau emang nggak sesuai dengan diri kalian gitu. Oke, jadi dari Kak Hafiz ini lebih baik coba dulu gitu ya. Iya, Kalau langsung aja suka, coba. lanjut gitu. Iya. Itu aja. Oke, terima kasih Kak Hafiz atas waktunya. Kita udah Oke. ngobrol-ngobrol tentang pengabdian khususnya di bidang lingkungan hidup dan kebencanaan. Makasih banyak waktunya, makasih banyak pelajarannya. Buat teman-teman nih bisa dapat banyak pelajaran juga dari sini. Gimana caranya buat mulai Amin. mengabdi dan lain-lain pastinya. Mungkin harapannya semoga kita lebih aware gitu terhadap lingkungan kita, apalagi lingkungan sekitar juga gitu. Iya, Mungkin itu betul-betul. aja. Terima kasih ya Kak Hafiz. Iya, Dadah. sama-sama Rizky. Dadah.